salam sejahtera yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Stefani Iyang Siring, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nomor induk mahasiswa saya 233011720637 dengan nomor peserta 201699477885. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023, mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada materi Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika KCE atau kelas 10. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Ibu, persilakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri, beri salam. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, cek di bawah kursinya masing-masing. Jika ada sampah, tolong dikumpulkan. Nah, kalau sudah rapi, keluarkan alat tulis kalian, buku paket pembelajaran hari ini. Hari ini, apakah semuanya hadir? Ya, hadir semuanya ya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan melatih konsentrasi. Ya, Apri Pratama Saputra, silakan. Ya, tadi itu untuk melatih konsentrasi. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya minggu lalu? Saya, Bu. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, Bu. Ya, benar nggak? Apa saja upaya penanganannya?
terutama dari pemerintahannya, Bu. Ya, penanganannya pertama itu dari pemerintah. Selanjutnya yang kedua. Oke, Aldi. Dari masyarakatnya juga, Bu. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, benar. Ada dua. Pertama dari pemerintah dan dari masyarakat. Jadi harus sama-sama berpartisipasi dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, pembelajaran kita hari ini ya. Apa semboyan bangsa kita? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pernah mendengar kata keberagaman? Keberagaman adalah keadaan atau kondisi adanya perbedaan dalam berbagai aspek, termasuk budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan gender. Itu adalah pengertian dari keberagaman. Ada keberagaman suku juga. Nah, apa saja suku yang ada di Indonesia? Ya, silakan. Suku Batak, Jawa, dan Dayak, Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kita sudah memperhatikan video pembelajaran dan materi ya. Ibu mau bertanya, mengapa keberagaman harus dijaga? Siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Elza. Karena dengan menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan bisa tetap terjaga. Iya, benar ya. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, silakan Sophia. Karena menjaga keberagaman bentuk nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, menjaga keberagaman adalah bentuk nyata dari semboyan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, terima kasih, tepuk tangan lagi. Pembelajaran hari ini akan kita lakukan dengan diskusi kelompok ya. Ini Ibu ada undian, silakan pilih berdasarkan warna kesukaan kalian.
Oke, tadi kan kalian sudah memilih itu berdasarkan warna kesukaan kalian. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan kelompok berdasarkan warna tersebut ya. Nanti kita akan susun kursi ini dalam bentuk liter U. Nah, ini berarti sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Suku kelompok 2 tadi datanya apa? Masalahnya? Ya, nggak apa-apa. Tentang bahasa ya. Kelompok 4 datanya apa? Religi, ya dikerjakan sama-sama ya. Oke, gimana pekerjaannya kelompok 1? Kelompok 2 sudah selesai. Sedikit lagi. Kelompok 3 gimana pekerjaannya? Sudah ya. Kelompok 4 gimana? Ya, perhatikan. Sudah selesai semuanya. Kalau sudah berarti ibu minta perwakilan 2 kelompok yang maju. Ibu ambil kelompok yang ganjil saja. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 ya, kelompok ganjil. Nah, nanti kelompok 1 maju, berarti kelompok 2 yang menanggapi ya. Kelompok genap. Kelompok 3 yang maju, kelompok genapnya menanggapi, berarti kelompok 4 menanggapi atau memberikan pertanyaan ya. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya perkenalkan kelompok saya Reno Darmawan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amin Jaya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Sofia Tiwanti sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Merencana Bella sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Devika sebagai sekretaris. Baik, sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan saya memberikan pantun pembukaan. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Kesana naik kereta api. Kini sudah giliran kita. Kelompok 1 yang keren sekali. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju bangsa yang lebih baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang sekurut atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Yang ketiga, sebutkan contoh keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada suku Batak, suku Melayu, suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Bugis. Yang keempat, bagaimana Anda menyikapi keberagaman suku bangsa yang ada? Tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, mau mempelajari budaya daerah lain. Baik, sekian, ini hasil diskusi kami. Sebutkan contoh keanekaragaman suku. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sena kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Sukunya ada suku Batak, suku Melayu, suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Bugis. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jelas jawabannya? Ya, kami akan sedikit memberi pantun sebelum menutup presentasi kami pada hari ini. Kebenaran pergi ke Malaysia. Bertiga antri. Ragam budaya di Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke. Jalan sore di Kedai Angsa. Angsa mengejarku jadi lari. Beragam bahasa bangsa jadi kebanggaan seluruh negeri. Ibu pergi ke Surabaya. Tidak lupa singgah di rumah temannya. Indonesia beragam bahasa. Bahasa Indonesia bahasa persatuannya. Mobil baru diberikan Tuhan. Bahagialah rasa hatiku. Terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Baik, sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kita maju, Kak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zaira Priani. Saya sebagai moderator dan di sini di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Febrian Vincent sebagai ketua. Saya Elza Karina sebagai penyaji. Saya Helena sebagai penyaji. Saya Peter Arman Saputra sebagai sekretaris. Diskusi kami dibacakan oleh Elza. Satu, jelaskan makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Dua, apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tiga, sebutkan contoh keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Melayu, bahasa Minangkabau. Empat, bagaimana Anda menyikapi keberagaman bahasa yang ada? Saling menghargai antar daerah, mempelajari bahasa-bahasa di Indonesia, tidak mencela bahasa daerah di Indonesia, menghormati antar bahasa yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eki Sauka. Dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah keberagaman bahasa? Oke, dicatat. Bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah keberagaman bahasa? Ya, silakan kelompok. Baiklah, saya menjawab bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah keberagaman bangsa. Harus menggunakan bahasa persatuan kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Di sini kami akan menampilkan sebuah puisi. Ika tunggal ika, kaya, dia nabila, dari Sabang sampai Merauke, itulah Nusantara. Tempat kita mengadakan tangan dalam doa. Berbeda suku, adat, dan agama, bagai untayan di katulistiwa. Tak ada hitam, tak ada putih, yang ada hanyalah merah putih. Mengukuhkan fondasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam pelukan yang berdiri. Dian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi semuanya kita mau ice breaking terlebih dahulu ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih?
Hamzah. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, kita pergelangan. Aju depan, dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bentukkan. Jiwa tenang, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kanan kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri kita ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dimulai keduanya, badan kita bungkukkan. Jiwa tenang, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan tangannya. Tangan kanan, tangan kiri, siap ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, kita pergelangan. Di depan dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkukkan. Angkat jiwa tenang, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kanan, kiri, tarik belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkukkan. Angkat jiwa tenang, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan. Kita akan menarik kesimpulan dari poin-poin yang kalian kerjakan. Perwakilan dari setiap kelompok. Ibu minta dari kelompok 1, silakan perwakilannya untuk menyimpulkan. Baik, dari pembelajaran ini kita tarik sebelumnya dari suku-suku yang di Indonesia. Yang pertama ada suku Batak, yang kedua suku Melayu, ketiga suku Dayak, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian mata pelajaran Indonesia adalah mayoritasnya bertani. Baik, saya akan menarik kesimpulan dari bahasa, yaitu kita harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan. Saya diterima dari kelompok 4 akan memberi kesimpulan 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Kristen, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Benar ya? Semua kelompok. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulan akhir materi hari ini, Ibu. Coba perhatikan di papan tulis. Ini ada kuis ya, kuisis. Kita akan mengisi kuisis ini untuk tes pengetahuan kalian di akhir pembelajarannya. Nah, masukkan kode ini ya. Yang belum login silakan login. Benar ya?
Oke, ini hasilnya. Ini Aldi ya. Aldi salah satu, Renom salah dua, Aidil dan semuanya ya. Nah, ini Ibu lihat nilainya sudah cukup bagus di atas KKN semua. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulan akhir materi hari ini Ibu minta siapa yang ingin berikan kesimpulan? Tunggalika adalah semboyan Indonesia yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin? Silakan. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, contohnya keragaman suku bangsa, maka pencarian bahasa Melayu harus dijaga dengan cara saling dan menghormati agar Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah belah. Terima kasih, tepuk tangan. Refleksi ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silakan berikan refleksinya ya. Pembelajaran hari ini terasa sangat menyenangkan. Untuk pembelajaran hari ini saya akan memberikan bintang 5. Pembelajaran hari ini terasa menyenangkan karena ada game. Depan kita akan mempelajari tentang toleransi di tengah keberagaman ya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu bersama-sama dulu ya, Berkebinekaan Global. Silakan semuanya berdiri. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dan jangan kita doa dimulai. Doa selesai. Berdiri, ucapkan terima kasih. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sekian video praktik pembelajaran saya, terima kasih.